Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Walaupun cuaca mendung-mendung mendayu, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alia. Alia dispen. Oke. Albi sakit. Rido. Adrian Sarido. Oke. Sebelum ke pembelajaran hari ini, coba pembelajaran kita kemarin mengenai apa? Angkat tangan. Silakan. Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Angkat tangan. Boleh. Ayo angkat tangan. Ya. Pembelajaran kita masih hangat nih. Hari kemarin itu mengenai apa? Pembelajaran kemarin itu mengenai tentang atmosfer. Tentang lapisan-lapisan atmosfer. Apa saja yang materi di lapisan atmosfer? Yang paling membekas itu tentang apa kemarin? Awan. Karena ternyata awan yang kalian lihat sehari-hari itu ada jenis-jenisnya. Ya enggak? Ada namanya. Ada ciri-cirinya. Ya, kemudian apa lagi? Hujan. Ternyata hujan juga ada macam-macamnya. Ya. Terus satu lagi? Angin. Mengenai angin. Angin juga ada angin darat, angin laut ya. Angin gunung, lembah, dan angin fon. Nah, semuanya sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, pada hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai hidrosfer. Nah, kita lihat. Coba kalian tulis di buku kalian. Silahkan jawab pertanyaan ini. Ini ada dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Silahkan kalian amati. Kemudian kalian jawab. Yang pertama, pernahkah kalian ke dua tempat yang ada di gambar tersebut? Tulis. Kalau pernah dua-duanya, pernah kedua tempat tersebut. Kalau salah satu, yang mana yang kalian pernah kunjungi? Tuh. Kemudian yang nomor 2, menurut kalian, pendapat kalian, kenapa sih air yang ada di permukaan bumi itu tidak pernah habis? Apakah kalian pernah melihat laut airnya kering habis? Tidak. Sungai pun yang sungai permanen ya. Sungai alam, yang bukan sungai buatan, itu kenapa airnya juga tidak pernah habis? Menurut kalian, hal tersebut disebabkan oleh apa? Coba. Ada yang mau menyebutkan jawabannya? Bukan menyebutkan ya, memaparkan jawaban dari penilaian diagnostik ini? Yuk, siapa yang berani? Angkat tangannya.
Sudah kan dijawab pertanyaannya? Nah, kalau sudah silahkan angkat tangan dan dipaparkan hasil jawaban tulisan kalian. Yuk, berani yuk. Oke. Yang pertama, pernahkah kalian kedua tempat pada gambar tersebut? Pernah. Yang kedua, menurut kalian mengapa air yang ada di permukaan bumi tidak pernah habis? Karena adanya siklus air yang terus berulang dari mulai hujan dan penguapan. Sip, berarti masih ingat pelajaran di SD dan SMP. Berarti ingat ya, hari ini kita akan belajar apa? Kira-kira? Udah ada judulnya tadi. Mengenai lapisan hidrosfer atau lapisan-lapisan air. Nah, subtema yang akan kita bahas di hari ini yaitu mengenai siklusnya, yaitu siklus air atau siklus hidrologi. Sebelum ke selanjutnya deh, ayo berdiri dulu. Kayaknya mukanya tegang semua. Relax, mukanya santai dong. Saya mau kalian bermain gini, permainan dari saya. Kalau kalian semangat, tepuk 1 kali, ya. Sangat semangat, tepuk 2 kali. Tidak semangat, jangan tersentuh tepuknya. Oke? Coba kita coba. Tidak semangat. Nah. Semangat. Sangat semangat. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Semangat. Sangat semangat. Sangat semangat. Tidak semangat. Nah, oke, konsentrasinya bagus berarti. Sekali lagi. Semangat, tidak semangat. Ulang sekali lagi. Semangat, tidak semangat. Semangat, tidak semangat. Oke, sangat semangat, sangat semangat, sangat semangat. Oke, semangat semuanya. Semangat ya belajarnya. Walaupun siang-siang mendung, kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hidrosfer. Ada capaian pembelajarannya, kemudian domain pembelajarannya itu mengenai hidrosfer. Nah, ada yang mau membantu saya untuk menyebutkan tujuan pembelajaran? Tinggal dibacakan saja, angkat tangannya. Ayo. Oke. Sakila. Berdiri. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran Project Based Learning PJBL beserta didik rapat. Peserta didik mampu mengidentifikasi lapisan air atau hidrosfer. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi siklus air. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan air di lingkungan sekitar. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian paham apa itu dengan hidrosfer. Kemudian kalian kembali mengingat dan menambah informasi mengenai siklus-siklus air atau siklus hidrosfer. Karena mungkin di jenjang sebelumnya kalian hanya mengenal yang namanya siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang saja. Belum dijabarkan ada istilah apa saja di dalam siklus tersebut. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan, ada salah penulisan. Jadi kita menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, dalam PBL ini kalian dilatih untuk menganalisis gejala-gejala permasalahan mengenai air atau hidrosfer yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, berikutnya pemahaman bermaknanya tadi ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis
kalian khususnya mengenai hidrosfer. Baik deskripsinya, kemudian siklus airnya, siklus hidrologinya, kemudian macam-macam siklus airnya, sampai ke kalian dapat menganalisis fenomena apa yang terjadi sebagai permasalahan di lapisan air ini. Oke, ini yang akan kita pelajari di hari ini. Selanjutnya, nah tadi kan dapat menganalisis gejala yang ada di permukaan bumi yang berkaitan dengan permasalahan air. Sekarang ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat peristiwa pada gambar? Sedang terjadi ya? Sedang terjadi di lingkungan kita. Pasti pernah melihat. Ini kejadian apa? Peristiwa apa? Peristiwa banjir. Atau kalian pernah mengalaminya? Di kelas ini ada yang kebanjiran? Ada. Coba angkat tangan, berapa orang? Yang rumahnya tergenang oleh air? Ada nggak? Pokoknya di daerah kita, khususnya di Ciasem itu sedang terjadi banjir, genangan air. Nah, berarti beberapa di sini sudah pernah mengalami, bukan saja melihat ya, tapi mengalami terjadinya banjir. Kemudian, kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Curah hujan yang tinggi. Selain itu, Buang sampah sembarangan. oke. Membuang sampah sembarangan akhirnya menjadi apa? Pendangkalan sungai. Buang sampahnya ke sungai, jadi badan airnya tertutup oleh sungai, sehingga sungai yang tadinya menampung air yang banyak, karena tertumpuk oleh sampah, maka air yang harusnya bisa tertampung sungai tersebut menjadi meluap. Gitu ya, itu namanya pendangkalan sungai. Kemudian apalagi ya, kalau di daerah-daerah sini karena saluran airnya tidak berfungsi dengan baik, berarti ada satu siklus hidrologi yang terganggu. Itu intinya. Kemudian, nah kalau ini pernah? Ini apa? Peristiwa apa? Kekeringan. Pernah ngalamin? Tahun berapa ya? Mungkin kalian masih kecil, itu pernah kita kekeringan panjang yang menyebabkan tanah-tanah di pesawahan itu sampai retak-retak, gitu ya. Kira-kira apa penyebabnya? Ada ketergangguan siklusnya? Iya, karena kemarau panjang. Berarti ada satu proses yang memang terganggu, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini. Coba dari sini bisa nggak? Silakan ditonton dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Nah, penguapan yang mengalami terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan, bahkan di area persawahan. Nah, semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dan sinar matahari.
Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Nah, uap air ini juga akan terbawa ke atas, yaitu ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi loh. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangat mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi loh. Dapat dilihat pada video. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat. Maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Proses yang tadi sudah terjadi di mengenai siklus hidrologi. Jadi ada beberapa istilah, ada beberapa bagian komponen-komponen yang ada di dalam siklus hidrologi tadi. Tadi kan ada apa itu evaporasi, evapotranspirasi atau transpirasi. Ini ya. Yang pertama itu tadi apa? Ada apa? Ada evaporasi atau adanya penguapan air laut menjadi kristal-kristal es. Nah, penguapannya ini hanya ada di badan air saja. Kemudian ada sublimasi. Sublimasi itu penguapan apa tadi? Ya, penguapan yang terjadi di gunung es atau di daerah-daerah yang tertutup oleh salju. Kemudian ada transpirasi. Ya, transpirasi itu adalah penguapan yang ada di badan tumbuhan. Kemudian yang berikutnya ada evapotranspirasi, gabungan dari penguapan dari air dan penguapan dari tumbuhan. Kemudian ada kondensasi, berubahnya uap air menjadi titik-titik kristal es atau membentuk awan. Adveksi tadi apa? Adveksi? Adveksi itu adalah perpindahan awan dari satu tempat ke daratan, ke tempat yang lain, atau biasanya sih ke daratan gitu. Kemudian ada presipitasi. Apa itu presipitasi tadi? Mencairnya awan. Mencairnya awan, atau kalau lebih ininya apa? Lebih umumnya disebut dengan hujan, jatuhnya air ke permukaan bumi. Jadi sekarang mah kalau kalian, oh ini sedang terjadi presipitasi, gitu. Bukan lagi terjadi hujan biar gaya, lagi terjadi presipitasi. Nah, presipitasi itu adalah hujan. Selanjutnya, nah ada yang namanya runoff atau aliran permukaan. Jadi ketika terjadi hujan, air itu ada yang runoff. Runoff itu menjadi genangan, kemudian masuk ke sungai, mencari daerah yang lebih rendah, masuk ke sungai, nanti sungai kembali lagi ke laut. Itu namanya runoff. Atau ada juga yang menyebutnya air limpasan. Air limpasan ketika hujan, beberapa daerah yang tidak bisa menampung, yaitu terjadi banjir, itu air limpasan juga. Air banjir itu adalah air limpasan. Sebenarnya banjir itu kan mencari daerah yang lebih rendah, gitu ya, mencari badan air yang bisa menampung air hujan tersebut. Nanti runoff itu berakhir di kembali lagi di laut. Oke. Kalau sudah paham, silahkan
kalian duduk per kelompok, ya. Silakan kalian duduk per kelompok, dibuat 6 kelompok. Berarti karena ada 3 orang yang tidak hadir, ada kelompok yang 6 orang, ada kelompok yang 5 orang. Harus terdiri dari laki-laki dan perempuan. Harus terdiri laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh diskriminasi. Harus gabung. Oke, sampai di sini paham? Nah, setelah kalian buat kelompok, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Lembar yang pertama membahas mengenai tadi apa? Bagian-bagian komponen-komponen yang ada dalam siklus air. Ya, kalian mengingat kembali dan tulis di LKPD ini, lembar kerja ini. Kemudian yang nomor 2 itu, ini kan yang nomor 1 hanya menulis istilahnya saja. Yang nomor 2 dirunut ya, dijelaskan tadi evaporasi, ada transpirasi dan sebagainya. Yang nomor 3 itu adalah kalian menjelaskan macam-macam siklus. Tadi ya, ada siklus apa aja? Siklus pendek, siklus sedang, siklus. Oke. Dan yang terakhir, kalian coba analisis. Ini saya berikan gambar. Ada suatu gambar. Kalian coba analisis kira-kira apa yang menyebabkan fenomena yang terjadi pada gambar ini. Ya, ada beberapa pertanyaan. Kaji fenomena yang ada pada artikel. Kemudian kaitkan dengan siklus air, manakah proses yang harus difokuskan? Berarti permasalahannya di proses mana nih? Tadi kan ada siklus air ya. Nah, proses mana yang bisa menyebabkan terjadinya fenomena ini? Gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Oke, mudah sekali. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan duduk per kelompok. Ini aja. Ini dorong. Ini dorong 2. Gitu. Sok bergerak. Cowoknya pilih sendiri-sendiri. Tuh di sana nggak ada laki-lakinya, Surya. Sana. Lewat sini. Lewat sini. Angkat kursinya, angkat. Oke, silakan kerjakan. Yuk, selesai. Mari kita presentasi untuk pertanyaan yang nomor 1. Siapa yang kelompok mana yang akan menjawab? Angkat tangan. Yes, yang lain silakan perhatikan. Disebutkan saja. Perkenalan dulu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianur Fitriani dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang siklus air. Ini yang pertama penguapan yang disebut dengan evaporasi. Terus pembentukan disebut kondensasi. Terus pindah, penurunan hujan disebut presipitasi.
Kalau penguapan dari tanaman disebutnya transpirasi. Ini air hujan yang turun yang menyerap ke pori-pori tanah ini disebut infiltrasi. Terus yang kalau air hujannya turun terus mengalir ke sungai atau ke mata air disebutnya runoff. Ini yang dari tanah terus ke mata air disebutnya perkolasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau menjawab pertanyaan nomor 2, boleh. Sok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Cahaya Kamila, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan satu persatu komponen hidrologi. Yang pertama ada evaporasi, adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Yang kedua ada kondensasi, adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena adanya pendinginan. Yang ketiga, presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Yang keempat ada sublimasi, adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi adalah proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada evapotranspirasi, adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi atau daerah pertanian. Yang keenam ada transpirasi, adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Lalu yang terakhir itu runoff atau aliran permukaan, adalah proses mengalirnya air di permukaan bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terima kasih. Nomor 3, Sri. Oke. Menjelaskan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna Apriliani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Siklus air yang diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Uap air akan mengalami kondensasi dalam ketinggian tertentu hingga membentuk awan. Yang kedua, siklus air sedang. Siklus air sedang berawal dari penguapan evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu uap air berkondensasi membentuk awan. Yang ketiga, siklus air panjang. Siklus air panjang berawal dari penguapan evaporasi laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6. Terakhir. Ayo, nomor 4. Silakan presentasikan. Iya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Ramadhani. Di sini saya mewakilkan kelompok 2. Yang pertama, kajian fenomena yang ada pada artikel tersebut. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan ke sungai atau karena air laut yang pasang. Yang kedua, kaitkan dengan siklus air. Manakah proses pada siklus air yang harus difokuskan agar peristiwa tersebut dapat dihindari atau dimitigasi?
Air hujan yang terjadi di wilayah tersebut tidak mengalami infiltrasi, sehingga air hujan menjadi air limpasan. Karena daerah tersebut adalah daerah yang padat, banyak bangunan dan tidak ada pepohonan hijau. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu mengenai lembar kerja mengenai siklus hidrologi. Jadi kita simpulkan nih, hari ini kita belajar mengenai siklus hidrologi. Kalian menyimpulkan materi ini seperti apa? Hari ini kita belajar mengenai siklus air. Ada apa saja tadi? Oh iya. Kita mempelajari siklus air yang yang bermacam-macam seperti siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai siklus air. Bahwa kita menjawab pertanyaan yang di awal nih, bahwa air yang ada di permukaan bumi itu bersifat siklus atau berputar, sehingga air yang ada di permukaan bumi itu tidak mengalami habis, ya, tidak akan pernah habis karena prosesnya selalu berputar. Nah, itu kemudian nih, berdasarkan pembelajaran tadi, jadi ada bencana-bencana yang tadi kita lihat ya. Nah, bencana-bencana banjir dan kekeringan itu menjadi salah satu bukti bahwa siklus air mengalami permasalahan. Kayak tadi misalkan apa? Kalau banjir itu apa yang bermasalah? Siklus air apa? Runoff. Apa? Runoff. Infiltrasi. Dan runoff. Oke. Adanya permasalahan bahwa air hujan tidak mengalami infiltrasi masuk ke dalam permukaan tanah. Kenapa bisa menyebabkan seperti itu? Karena wilayah-wilayah Indonesia sudah, apalagi Bekasi yang dicontohkan, itu sudah jarang sekali kawasan terbuka hijau. Jadi banyak bangunan, banyak perumahan. Karena infiltrasi itu bantuannya adalah tanaman. Ketika air hujan bisa masuk ke dalam tanah, dibantu oleh akar-akar tanaman. Oke? Kemudian bagaimana proses pencemaran air? Oke, nanti di ini aja. Pesisir belum. Baru pertanyaan refleksi yang pertama aja. Itu berarti pembelajaran kita hari ini mengenai hidrosfer, atau yang paling ininya khususnya adalah siklus air atau siklus hidrologi. Kita evaluasi terlebih dahulu. Silakan siapkan HP-nya untuk kuisis. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Bisa dijawab? Bisa. Oke, mudah sekali ya pertanyaannya. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk di pembelajaran berikutnya, kita ketemu lagi di hari Rabu. Kita masih materi mengenai hidrosfer. Tapi subtema yang lain, submateri yang lain, yaitu mengenai danau, laut, air tanah, kemudian sungai, rawa, dan sebagainya ya. Nanti kita rampungkan materi ini di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jaga kesehatan di musim penghujan seperti ini. Yang rumahnya terkena musibah banjir segera surut, amin. Tidak membawa wabah penyakit,
Amin. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.